الحمد لله الحمد لله صدق وعده ونصر عبده عز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tahmid wassalawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga kewajiban syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kenikmatan yang tidak bisa dihitung, kenikmatan lahir batin wabil khusus iman wal Islam. Dan pada kesempatan siang ini kita bisa menaikkan kewajiban salat Jumat berjamaah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, yang mau melihat berita, mendengarkan berita, membaca berita, kembali disuguhkan perilaku kejahatan yang sangat luar biasa, kebiadaban yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Israel laknatullah alaihim atas kaum muslimin yang ada di Palestina, khususnya yang ada di jalur Gaza. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi panjenengan semua punya sudut pandang yang khusus terkait dengan peristiwa Palestina. Tapi khatib punya keyakinan bahwa kecukupan referensi, baik itu menyangkut nas-nas syara yang ada dalam Quran dan Sunnah, demikian juga kedalaman kita mengkaji fakta-fakta sejarah masa lalu, dan kemudian fakta-fakta empirik kekinian hari ini, maka kita akan bisa punya sikap atau sudut pandang pada kasus Palestina dengan sudut pandang yang objektif, sudut pandang yang jujur, sudut pandang yang proporsional. Karena tidak jarang, karena kebutaan mata kita, kebutaan telinga kita, kebutaan hati kita, kemudian kita memandang sinis pada sebagian upaya kaum muslimin yang ada di Palestina untuk membela hak-hak mereka, mempertahankan hak-hak mereka, untuk melawan agresor, yakni Yahudi Israel laknatullah alaihim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah disebutkan, man dalladhi, dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-82, latajidanna ashaddan nasi adawwatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina asraku
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Pasti kalian akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jamaah sekalian, ini adalah nas Al-Quran. Bagaimana faktanya? Kalau kita mulai dari fase di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW membawa dakwah Islam ini di wilayah Jazirah Arab, khususnya Makkah dan Madinah, maka permusuhan orang-orang Yahudi itu sejak Rasulullah ada di Madinah. Di Madinah itu masyarakatnya majmuk, ada orang-orang Muslim dari suku Hazrat dan Aus, ini mayoritas. Ada orang-orang suku Hazrat dan Aus yang mereka masih musyrik, ini minoritas. Di luar itu adalah orang-orang Nasrani. Dan kemudian ada komunitas Yahudi yang eksklusif. Yahudi ini ada 4 bani yang paling besar, yang paling berpengaruh di wilayah Madinah. 1 ada dalam kota Madinah, kemudian 3 di luar kota Madinah. 1 dalam kota Madinah, yakni Bani Qainuqa. Kemudian yang kedua yang ada di luar kota Madinah, yakni Bani Quraidah, Bani Nadir. Kemudian yang keempat adalah Bani Khaybar. Kebencian orang-orang Yahudi ini semakin menjadi-jadi ketika Islam mulai tumbuh berkembang pesat di Madinah. Banyak orang Muslim, bertambah populasinya. Sebelum perang Badar, orang-orang Yahudi sudah merencanakan bagaimana untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sampai pada akhirnya kemudian perang Badar terjadi dan permusuhan orang Yahudi mulai tampak terhadap kaum muslimin. Puncaknya adalah pada peristiwa pengusiran Rasulullah terhadap orang-orang Yahudi yang ada dalam kota Madinah, yakni Bani Qainuqa. Diawali ada seorang perempuan Arab yang mereka pergi di pasarnya Yahudi Bani Qainuqa untuk jual beli emas. Dia duduk di depan tokonya seorang Yahudi penjual emas. Kemudian dari belakang mengendap-endap orang Yahudi, membikin tali dicantolkan di bagian belakang baju dari seorang muslimah ini. Kemudian ketika muslimah ini kemudian berdiri, maka terbukalah auratnya perempuan ini. Ada seorang muslim yang mengetahui dia marah, maka kemudian orang Yahudi yang melecehkan perempuan ini dibunuh oleh orang muslim. Maka kemudian orang muslim ini dikeroyok rame-rame sama orang-orang Yahudi Bani Qainuqa dan kemudian dibunuh. Keluarga orang muslim ini tidak terima, kemudian dia teriak minta pertolongan kaum muslimin yang lain. Hampir pecah kerusuhan yang luar biasa pada waktu itu. Maka Rasulullah kemudian bermusyawarah dengan para sahabat. Kesimpulannya tidak ada lagi ampun bagi orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Dikepung selama 15 hari. Pilihannya hidup, menyerah, meninggalkan Madinah, atau dia mati. Maka apa yang terjadi? Bani Qainuqa kemudian banyak yang dibunuh, kemudian sisanya dipersilahkan oleh baginda Rasulullah untuk meninggalkan Madinah. Tidak ada lagi orang Yahudi ada dalam kota Madinah. Mereka pergi sampai di lembah Qura. Bahkan sebagian besar mereka kemudian ke arah utara, yakni wilayah Sam, yakni wilayah Adrat, wilayah Sam utara. Apakah kemudian berhenti permusuhan orang Yahudi? Tidak. Bani Qainuqa sudah bersih dari Madinah. Maka ketika orang-orang muslim pada kasus perang Uhud mengalami kekalahan,
Ini orang Yahudi kembali melakukan manuver, mengambil kesempatan untuk menikam kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin. Maka apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Kembali pada akhirnya kaum muslimin pasca perang Uhud itu menghantam Yahudi Bani Nadir yang ada di kota pinggiran Madinah. Semua diusir, tidak boleh ada kesempatan orang Yahudi tinggal di Madinah. Dan itu terulang. Apa yang terjadi kalau jamaah sekalian mengingat ada perang Ahzab, orang-orang kafir bersekutu dengan orang-orang Yahudi. Ini adalah perilaku orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Maka perang Ahzab selesai, Rasulullah kemudian mengirim orang-orang muslim untuk menghantam Bani Quraidah sampai kemudian bersih dari Madinah. Mereka pergi ke arah wilayah utara Sam. Jamaah sekalian, terakhir apa yang terjadi? Yakni Rasulullah kemudian setelah perjanjian Hudaybiyah dilakukan, Rasulullah kemudian mengirim 1.600 pasukan infanteri dan 100 pasukan penunggang kuda untuk menghantam Khaybar. Dan terakhir di bawah kepemimpinan Sayyidina Ali, bagaimana Khaybar ini kemudian ditaklukkan. Dan sejak saat itu tidak ada seorang pun orang-orang Yahudi yang ada di wilayah yakni Madinah Al-Munawwarah. Semua mereka pergi dan bersih Madinah dari kekuasaan dan kemudian dari intrik Yahudi. Ini adalah perilaku orang-orang Yahudi sejak awal dakwah, bagaimana Rasulullah menghadapi. Dan itu kemudian berlanjut ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, sikap penguasa kaum muslimin yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah ini tidak lagi pada hari ini kita lihat menjadi contoh, menjadi role model dari penguasa-penguasa negeri kaum muslimin ketika menghadapi peristiwa yang terjadi hari ini, yakni imperialisme, yakni perampokan orang-orang Yahudi laknatullah alaihim atas wilayah Palestina. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus berkaitan dengan persoalan Palestina, jenengan perlu kemudian menyadari dan memahami Palestina itu kalau zaman Nabi itu adalah termasuk wilayah yang disebut dengan wilayah Sam. Sam ini adalah negeri yang terdiri dari hari ini adalah Suriah, Yordania, Libanon, dan Palestina yang saat ini adalah termasuk wilayah yang diduduki oleh Israel. Rasulullah Muhammad SAW banyak memberikan pujian pada negeri Sam ini. Di antaranya itu balisam fakulna li aidzalika ya Rasulullah qal lianna malaikatur rahman basitatun asnihataha 'alaiha. Keberuntungan bagi penduduk Sam. Kemudian sahabat bertanya, karena apa wahai Rasulullah Muhammad SAW? Beliau menjawab, karena para malaikat membentangkan sayap-sayapnya pada mereka penduduk Sam. Sam juga adalah negeri para nabi. Rasulullah Muhammad SAW pernah dawuh, para nabi tinggal di Sam. Tidak ada sejengkal pun kota Baitul Maqdis kecuali seorang nabi atau malaikat pernah berdoa atau berdiri di sana. Bahkan nenek moyang baginda Rasulullah Ibrahim alaihissalam adalah orang yang lahir dari Sam, sebelum kemudian pindah ke Mekah Mbak Ismail alaihissalam. Di Palestina ini sebagai bagian dari negeri Sam, di sana ada Masjidil Aqsa. Masjid ini merupakan kiblat pertama kita kaum muslimin sebelum diperintahkan oleh Allah kiblat kita ke arah Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Menjadi tempat singgah perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah. Menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah, barakna haulahu. Allah memberkahi tempat itu. Rasulullah Muhammad SAW pernah dawuh, "U'tuhu fasallu fihi fa inna salatan fihi ka'alfi salati fima siwa." Datangilah Masjid Aqsa, lalu salatlah di dalamnya, karena sungguh salat di sana seperti 1000 kali salat di tempat lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan kemudian dalam riwayat yang berbeda Rasulullah mengatakan sekali salat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 salat di tempat lain. Sekali salat di masjidku yakni Madinah Al-Munawwarah sama dengan 1000 salat. Sekali salat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 salat. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.
Masjid Aqsa ini adalah tempat suci jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu dari 3 masjid yang Rasulullah merekomendasikan untuk diziarahi, untuk dikunjungi. Rasulullah mengingatkan tidaklah diadakan perjalanan dengan sengaja kecuali ke 3 masjid, yakni masjidku ini, yakni Masjid Nabawi Madinah, Masjidil Haram yang ada di Mekah, dan kemudian Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Selain itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Sam suatu saat nanti, ini adalah bisarah nubuwah, kabar gembira kenabian. Suatu saat nanti pusat kekuasaan kaum muslimin juga akan kembali di Sam, khususnya adalah di Palestina. Dikabarkan oleh baginda Rasulullah, akan kembali kekuasaan kaum muslimin yang pusatnya ada di Palestina. Dan fakta lain juga yang perlu kula panjenengan tahu, bahwa tanah Palestina adalah tanah air kaum muslimin. Sudah berabad-abad menjadi wilayah kaum muslimin. Kaum muslimin pun terikat dengan Palestina serta Yerusalem karena 2 alasan. Wilayah Yerusalem telah menjadi bagian dari negeri Islam dengan status sebagai tanah kharaj. Kalau kula panjenengan belajar fikih, maka ada tanah statusnya adalah tanah kharaj, tanah taklukan. Ketika Islam di bawah kepemimpinan Amirul Mukminin, para khalifah melakukan futuhat, penaklukan dalam rangka dakwah, maka Sam menjadi salah satu target penaklukan yang dilakukan pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab. Pada era Umar ibn Khattab tahun 637 Masehi, Palestina ditaklukkan, Yerusalem ditaklukkan. Peperangan berkecamuk selama berbulan-bulan yang pada akhirnya uskup Yerusalem yang bernama Sopronius menyerahkan kunci kota Yerusalem pada Khalifah Umar ibn Khattab secara langsung. Kemudian kedua, kaum muslimin terikat dengan kaum Nasrani Yerusalem untuk melindungi negeri tersebut melalui perjanjian yang disebut dengan perjanjian Umayyah. Dalam perjanjian itu khilafah punya kewajiban memberikan jaminan pada kaum Nasrani baik terkait harta jiwa, bahkan kemudian pelaksanaan ibadah mereka. Amirul Mukminin juga diminta untuk tidak mengizinkan orang Yahudi tinggal bersama kaum Nasrani dan kaum muslimin di Yerusalem. Maka apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab, beliau kemudian menjamin tidak ada satupun orang Yahudi yang lewat dan bermalam di wilayah tersebut. Perjanjian Khalifah Umar dengan kaum Nasrani Yerusalem itu mengikat muslim hingga hari ini, bahkan ila yaumil qiyamah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melihat bagaimana sikap penguasa-penguasa negeri kaum muslimin berbeda dengan sikap rakyatnya, khususnya dalam umat Islam yang ada di Palestina. Paling tidak penguasa hari ini kita melihat mereka bukan orang yang bisa meniru seperti apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab, meniru seperti apa yang dilakukan oleh Sultan Abdullah Hamid. Tidak akan pernah menyerahkan sejengkal pun tanah Palestina, karena tanah Palestina adalah tanah wakaf, tanah hadrat, tanahnya kaum muslimin ila yaumil qiyamah. Justru bahkan kemudian kita melihat bagaimana sikap sebagian penguasa negeri kaum muslimin. Mereka bisa dibilang mereka adalah orang-orang yang takut dengan kematian, cinta pada kedudukan. Mereka adalah orang-orang yang tidak menunjukkan keberanian sebagai seorang muslim. Justru mereka berharap pada penguasa-penguasa barat yang notabene mereka adalah bidan yang melahirkan Israel, laknatullah alaihim, yang mendirikan negara Israel di Palestina, yang dimulai skenarionya adalah tahun 1948. Bagaimana bisa berharap pada PBB? Bagaimana bisa berharap solusi dari Amerika? Bagaimana bisa berharap solusi dari Inggris? Karena 2 negara ini adalah bidan dari kelahiran Israel. Bagaimana bisa berharap pada Dewan Keamanan PBB atau PBB? Karena PBB ini adalah security-nya, satpamnya untuk menjaga kelangsungan eksistensi Israel. Yang pada awalnya mereka bercokol di Palestina cuma 5% yang dikuasai, sekarang kebalikan. Kaum muslimin hanya ada pada 10% wilayah Palestina dan 90% dikuasai, dikangkangi oleh Israel. Israel ini adalah seorang penjajah atau kemudian perampok. Maka solusi 2 negara yang sepadan, yang sejajar, tidak benar, menyalahi apa yang dicontohkan baginda Rasulullah, menyalahi praktek yang diajarkan oleh Amirul Mukminin, menyalahi para khalifah pasca Amirul Mukminin.
mereka menjaga Palestina sampai pada akhirnya kemudian Palestina dijajah oleh Israel, dan kita menyaksikan hari ini bagaimana Israel lebih berkuasa dibandingkan kaum muslimin di Palestina. Maka jamaah sekalian, sudah sewajarnya kalau panjenengan ini adalah orang-orang muslim, ila yaumil qiyamah akan seperti itu. Karena Nabi Syarah Nubuah sudah mengabarkan tidak akan terjadi kiamat hingga kemudian kaum muslimin perang dengan orang-orang Yahudi, menghabiskan orang-orang Yahudi sampai batu pepohonan, kemudian dia memanggil, ya Abdullah, wahai orang muslim, di belakangku ada orang Yahudi, bunuh dia, kecuali pohon korkot. Palestina tidak akan selesai, karena Palestina adalah ladang jihad yang manggil kapan saja orang-orang muslim untuk menghibahkan dirinya dengan apa yang dia mampu, dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan nyawanya untuk jihad fisabilillah. Karena jawaban terhadap orang-orang Israel itu bukan damai, bukan perjanjian. Sejarah telah membuktikan bagaimana pengkhianatan, bagaimana kebusukan perilaku orang-orang Bani Israel, sampai dalam Quran itu disebutkan 76 kali di 22 surat yang berbeda, di 76 ayat yang berbeda tentang kejahatan dan sifat kemungkaran orang-orang Yahudi. Dan cukuplah bagi orang-orang muslim untuk meyakini apa yang dikabarkan Allah, apa yang dikabarkan baginda Rasulullah tentang sifat kelakuan orang Yahudi. Dan sikap kita harus tegas. Kalau ada sebagian orang muslim yang jihad di Palestina, mereka di West Bank, di jalur Gaza, mereka di tepi barat, orang-orang muslim paling tidak yang jauh dari wilayah jihad, mereka mendoakan, mereka membantu dengan apa yang dia bisa. Sekiranya ada negara-negara di mana penguasanya peduli, tentu tidak akan berlarut-larut. Tapi ini qadar Allah, Allah menghendaki situasi seperti ini. Karena pada akhirnya Palestina menjadi muara dari akhir zaman. Orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang Sunni meyakini pada akhirnya akan turun Dajjal, pada akhirnya akan turun Isa Al-Masih, pada akhirnya akan Imam Mahdi ada, dan Palestina adalah tempat di mana Dajjal akan dibantai, dibunuh oleh Isa Al-Masih. Dan setelah itu akan ada nubuah, yakni Imam Adil, Imam Mahdi, dan setelah itu akan terjadi kiamat kubra. Tapi persoalannya yang paling penting adalah sikap kula panjenengan sebagai seorang muslim. Tidak menjadi persoalan apakah kemudian Palestina akan terjadi peristiwa seperti hari ini ila yaumil qiyamah. Yang dituntut adalah sikap kita bagaimana terhadap peristiwa itu. Bukan kemudian pesimis atau kemudian menyerah, biarlah itu udah menjadi sunatullah. Tidak seperti itu. Yang dituntut adalah sikap kita terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bukan soal menang dan kalah pada hari ini, karena Allah sudah menggambarkan sedemikian rupa. Silih berganti kemenangan orang Israel terhadap orang muslim, dan kemenangan orang muslim terhadap orang-orang Yahudi. Sampai pada akhirnya saya katakan tadi, muaranya adalah tidak akan terjadi kiamat kecuali kemudian orang muslim akan memerangi semua orang Yahudi dan bunuh orang-orang Yahudi. Termasuk adalah Dajjal yang mereka akan bermarkas di Palestina, di mana Isa Al-Masih akan bunuh Dajjal. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat ini saya tambahkan, ada seorang yang sangat sabar dari sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kurang apa sabarnya, kurang apa bijaknya, tapi saking jahatnya orang Yahudi. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mengajak orang Yahudi namanya Fanhas untuk masuk Islam, kemudian dengan congkaknya dia mengejek, ya Abu Bakar As-Siddiq, kami ini orang kaya, Tuhanmu miskin, kami enggak butuh Tuhan. Mereka menukil omongan ini disandarkan pada yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah pada ayat 245, man dalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa menjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti padanya dengan yang banyak. Ini dijadikan sebagai dasar untuk menyindir omongan Abu Bakar As-Siddiq ketika mengajak Fanhas masuk Islam. Maka apa yang terjadi? Sikap Abu Bakar As-Siddiq berubah 180 derajat. Dihantamlah si Fanhas, dipukullah si Fanhas. Kemudian dia bersumpah, demi Allah kalau tidak ada perjanjian antara kami dengan kalian, akan aku bunuh kalian. Ini Abu Bakar orang yang bijak, Abu Bakar orang yang penyabar.
karena perilaku jahatnya orang-orang Yahudi, maka Abu Bakar menunjukkan dia marah karena dibuat marah dan seharusnya dia marah. Maka pada hari ini kalau ada orang muslim tidak marah, tidak jengkel dan tidak benci pada perilaku brutal, zalim orang-orang Yahudi Israel laknatullah alaihim, maka sesungguhnya mereka bukan bagian dari kaum muslimin. Man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang bangun di pagi harinya tidak ikut memperhatikan urusan kaum muslimin, tidak empati pada nasib kaum muslimin, falaysa minhum, maka tidak termasuk bagian dari mereka, tidak termasuk bagian dari kaum muslimin. Kita bisa makan kenyang, bisa tidur nyenyak, bisa kumpul dengan keluarga, bisa bekerja dengan nyaman. Berapa hari yang lalu rumah sakit isinya orang sakit dibom, 500 orang meninggal, ribuan orang luka-luka. Sampai hari ini konflik sudah menewaskan lebih dari 2000 orang dari kaum muslimin. Kita melihat bagaimana kemunafikan penguasa-penguasa negeri kaum muslimin. Maka kula panjenengan sebagai orang-orang muslim yang punya empati pada mereka, paling tidak mendoakan mereka dalam doa-doa yang telantunkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan pasti dimiliki oleh kaum muslimin. Tapi kita berharap mereka orang-orang yang di front terdepan menghadapi orang-orang Israel laknatullah alaihim, mereka adalah orang-orang yang bersabar, orang-orang yang ikhlas. Inilah jamaah sekalian sudut pandang yang bisa saya sampaikan. Bisa jadi apa yang saya sampaikan berbeda dengan apa yang jamaah pahami. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمدك يا ربنا يا مولانا يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزئهم بعهدك التي عهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم المنافقين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم. اللهم ثبت إيمانهم
وأنزل سكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وسدد سملهم وفرق جمعهم وسدد سملهم وفرق جمعهم. اللهم انصر المجاهدين على أعدائنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين يا رب. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. يا حي قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين واخذل من قتل المؤمنين. اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين واخذل من قتل المسلمين. يا حي قيوم برحمتك أستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر.